video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan suatu perekonomian yang mempunyai 3 alternatif modal. Figur 5 menunjukkan gambar perekonomian dengan 3 alternatif level modal. Modal yang tinggi, modal yang rendah, dan modal yang sedang. Modal tinggi ditunjukkan pada panel A, modal rendah ditunjukkan pada panel B, dan modal sedang ditunjukkan pada panel C. Dari ketiga gambar ini, gambar mana yang menunjukkan perekonomian mempunyai konsumsi per effective labor yang maksimum? Mari kita teliti satu persatu. Mari kita ingat kembali 3 persamaan berikut. Yang pertama, persamaan konsumsi per effective labor pada persamaan 29A. Yang kedua, persamaan kondisi INADA pada persamaan 7 dan 8. Yang ketiga, persamaan hubungan antara saving rate dengan konsumsi per effective labor pada persamaan 36A. Ketiga persamaan ini kita perlukan untuk mengevaluasi gambar atau grafik pada figur 5 di sebelah kanan pada slide ini. Panel A. Panel A menunjukkan perekonomian mempunyai modal yang sangat besar. Ketika modal per effective labor sangat besar, maka marginal product of capital per effective labor-nya atau F aksen Kastar menjadi sangat kecil. Lihat persamaan 36A. Dengan F aksen Kastar yang sangat kecil, jika dibandingkan dengan penjumlahan N ditambah G ditambah delta, maka F aksen Kastar lebih kecil daripada N ditambah G ditambah delta. Dengan demikian, hubungan antara saving rate dengan konsumsi per effective labor pada kondisi steady state adalah negatif, atau dou C star over dou S lebih kecil dari 0. Dengan demikian, konsumsi pada panel A bukan merupakan konsumsi yang golden rule. Panel B menunjukkan perekonomian mempunyai modal yang sangat kecil atau terbatas. Ketika modal per effective labor sangat terbatas, maka marginal product of capital per effective labor-nya atau F aksen Kastarnya menjadi sangat besar. Ingat kondisi INADA. Kemudian lihat juga persamaan 36A. Dengan F aksen Kastar yang sangat besar, jika dibandingkan dengan penjumlahan parameter N, G, dan delta, maka F aksen Kastar lebih besar daripada N ditambah G ditambah delta. Dengan demikian, hubungan antara saving rate dengan konsumsi per effective labor pada kondisi steady state adalah positif, atau DC star over DS lebih besar dari 0. Konsumsi pada panel B juga bukan merupakan konsumsi golden rule. Panel C menunjukkan perekonomian yang mempunyai modal cukup atau sedang atau medium. Modal per effective labor ini memenuhi kondisi F aksen Kastar sama dengan N ditambah G ditambah delta, atau marginal product of capital per effective labor F aksen Kastar cukup untuk menutup biaya-biaya parameter. Lihat persamaan 36A. Maka DC star over DS sama dengan 0. Artinya tingkat tabungan memberikan konsumsi per effective labor yang maksimum. Panel C menunjukkan kondisi konsumsi golden rule. Slide berikutnya adalah slide ke-28 atau bagian ke-8. Pada bagian 8 ini kita akan melihat efek dari perubahan saving rate terhadap output per effective labor. Pada periode T, output per effective labor atau Y kecil T sama dengan fungsi dari modal pada periode T sebagaimana tertulis pada persamaan 4. Dan pada kondisi steady state, output per effective labor atau K kecil star sama dengan fungsi dari modal pada steady state atau K kecil star. Untuk mencari efek perubahan saving rate terhadap output per effective labor, kita perlu mencari hubungan saving rate terhadap modal per effective labor atau dou K star over dou S yang sebetulnya secara kualitatif kita sudah ketahui, yaitu hubungannya adalah positif. Pada kondisi steady state,
K sama dengan K star, dan K dot sama dengan 0. Sehingga actual investment per effective labor SFK star sama dengan break-even investment per effective labor K star dikali delta ditambah G ditambah N. Terhadap kondisi ini, kita turunkan terhadap saving rate sehingga diperoleh persamaan 39B. Pada slide ke-29, kita melihat atau kita tahu bahwa dari persamaan 39 tersebut, kita dapat mencari K star over dou S. Pada persamaan 40, ditunjukkan hubungan saving rate dengan capital per effective labor pada kondisi steady state dou K star over dou S. Arah dari persamaan 40 tergantung dari nilai pembaginya. Apabila suatu perekonomian mempunyai stok modal per effective labor yang sangat besar, berdasarkan kondisi INADA, marginal product of capital per effective labor-nya akan menjadi sangat kecil. Jika demikian, penjumlahan parameter delta G dan N lebih besar daripada perkalian saving rate dengan marginal product of capital per effective labor SF aksen K star. Maka selisih antara keduanya adalah positif. Dengan demikian, hubungan saving rate dengan capital per effective labor pada kondisi steady state dou K star over dou S adalah positif. Selanjutnya, kita substitusi persamaan 40 ke dalam persamaan 38, maka diperoleh persamaan 41. Untuk lebih bisa memberikan interpretasi ekonomi, kita dapat memodifikasi persamaan 41 tersebut dengan cara mentransformasikannya ke dalam ekspresi elastisitas dan menggunakan fakta bahwa dalam steady state, actual investment per effective labor sama dengan break-even investment per effective labor. Sehingga SF K star sama dengan K star dikali delta ditambah G ditambah N. Dan secara teknis ini ditunjukkan di dalam slide sebagaimana terdapat pada persamaan 41. Dengan melakukan manipulasi matematis di mana Anda dapat mencoba untuk mencarinya, kita bisa memperoleh persamaan 42. Pada slide 31, persamaan 43 menyatakan sebagian dari persamaan 42 dengan cara penulisan yang berbeda, di mana marginal product of capital per effective labor F aksen K star dituliskan sebagai dou F K star over dou K star. Dengan menuliskan seperti ini, kita dengan lebih mudah mengenali dou F K star over dou K star dikali K star over F K star sebagai elastisitas modal terhadap output, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah capital elasticity to output. Dengan demikian, pada persamaan 44 kita dapat mengatakan bahwa elastisitas tabungan bergantung pada besarnya elastisitas modal. Semakin besar elastisitas modal, semakin besar pula elastisitas tabungannya. Demikian model pertumbuhan ekonomi Solo yang dapat kami sampaikan. Semoga modul ini bermanfaat untuk menambah pemahaman Anda mengapa suatu negara bisa mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan negara lain mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah. Perbedaan ini menurut model Solo dikarenakan adanya perbedaan akumulasi modal, khususnya modal fisik di dalam perekonomian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa pada modul-modul makroekonomi yang lain. Salam sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa.